Nah, di samping itu sebelumnya kan saya tugas tupoksinya adalah mereview desain dan RAB. Kalau untuk plot lahan lah kita oke lah, udah kayaknya udah semuanya udah hampir deal ya. Seperti itu. Namun ada beberapa poin yang akan saya bahas Pak, termasuk kenapa melaksanakan review desain. Yang pertama adalah ketidaksesuaian tadi karena kita butuh evaluasi keadaan sebenarnya, dan alhamdulillah poin yang satu sudah. Yang kedua terkait IFAL, model IFAL ataupun sirkulasi atau sistem kerja IFAL emang belum tersedia di gambar. Yang ketiga rangka atap juga belum tersedia di gambar. Yang keempatnya poin-poin untuk struktur bangunan gedung perlu dianalisa kembali. Salah satunya ibu atau bapak sekalian dengan kontur ataupun desain yang sementara kan ini kita kontur belum kelihatan ya Pak. Cuman di desain di RAB bahwa itu jenis fondasinya itu satu fondasi foot plate saja diteruskan ke fondasi tiang panjang. Sedangkan di kontur di keadaan yang sebenarnya bahwa itu konturnya itu berbeda-beda. Maka jenis fondasi yang akan digunakan pada tiapnya itu kemungkinan besar ada beberapa tipe. Kenapa yang akan mempengaruhi? Yang pertama ke masalah RAB, pekerjaan apa ukurannya di mana. Yang keduanya dari segi RAB juga nanti kan akan ada pekerjaan bangunan ataupun cut and fill, sedangkan di RAB nggak ada. Yang ketiganya pekerjaan batu belah, fondasi batu belah di RAB juga nggak ada. Makanya itu mungkin tugas saya sebagai analisa, cuman saya menginformasikan keadaan yang sebenarnya seperti itu Pak. Makanya mungkin secara desain RAB dan gambar akan saya rombak. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan secepatnya. Yang kedua di masalah pembangunan existing Bu. Existing itu kalau di perencanaan awal karena ada di bagian-bagian tertentu, kalau yang saya baca ya misalkan bangunan ini hanya sebagian yang dibongkar, sehingga di RAB itu tidak muncul antara kolom praktis ataupun kolom balok detail. Yang tersedia itu hanya kolom struktural saja, K1 dan K2. Sedangkan posisi di lapangan sebenarnya yang banyaknya itu kolom praktis Pak, kalau Bapak mengkaji lebih dalam lagi. Yang kedua itu, nah pengerjaan penambahan itu mau dikuranginya dari mana, bisa nanti ataupun apakah nanti sejauh ataupun bisa dinaikkan di bawah Pak. Yang kedua juga akan kalau misalkan dengan elevasi itu apakah mau dinaikin ataupun udah dengan kondisi yang sesuai rencana, karena mempengaruhi ke keadaan struktur ruangan gedung sebelah existing. Kalau misalkan kita nanti mengikuti elevasi yang paling terendah, otomatis kita jalan nggak ketemu gitu. Apa tugas jalannya? Itu aja Pak. Itu aja. Kalau untuk dari segi analisa struktur, saya belum menentukan bahwa ini strukturnya kuat atau enggak karena masih on progress Bu. Cuman kenapa saya harus membahas ini karena untuk backup data saya, jadi saya harus menjelaskan semuanya seperti ini biar keadaan yang sebenarnya itu dan desain pun yang saya rencanakan adalah demikian. Paling itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, terkait pemodelan yang belum itu di rangka atap. Kalau di rangka atap memang perencanaan sebelumnya belum ada pemodelan secara detailnya atapnya. Model atapnya ada cuman grid-gridnya ataupun section atapnya belum ada. Cuman di RAB itu yang sudah muncul dengan menggunakan baja WF atau Pak konsultan perencana ataupun pelaksana. Nah itu join connectionnya mau dibagaimanakan? Nanti kalau memang mau benar-benar atap ataupun mau diganti dengan material yang lain, misalkan dengan profil C, nanti udahlah itu buat kita buatin buat ngurangin pekerjaan yang tadi belum saja. Karena dari segi struktural kan itu ada material. Bangunan pertamanya konkret, bangunan atapnya menggunakan UWF. Ya secara struktural bisa saja sih, cuma nanti metode pelaksanaannya mau bagaimana itu. Apakah mau joinnya sistem pengguna perletakannya bagaimana itu, ataupun mau diganti material untuk mengenai untuk kekurangan yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk segi beban sih ya jelas beban UWF lebih besar daripada jaringan. Cuma untuk secara estetika pun ya bisa sama karena kan yang dilihatnya ada saja.